Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 8 MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, itu ada sebuah mobil yang sedang bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa benda bisa bergerak? Kemudian, apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada benda, yang meliputi gaya dan juga gerak. Pada bab ini, nanti kita akan membahas yang pertama tentang gerak, kemudian besaran pada gerak lurus, kemudian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, kemudian gaya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang hukum Newton. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah mendefinisikan tentang gerak, kemudian mendeskripsikan besaran-besaran pada gerak lurus, mendeskripsikan karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, kemudian mendefinisikan tentang gaya dan contoh-contoh gaya, dan yang terakhir menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama tentang gerak. Nah, suatu benda itu dapat kita katakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut terhadap titik acuan itu berubah. Keadaannya bagaimana? Maksudnya adalah terjadi perubahan jarak dan juga posisi benda tersebut terhadap kedudukan awalnya. Contohnya nih, misalnya pada saat kalian bersepeda dan juga pada saat kereta api yang melaju dengan kencang. Bisa juga gerakan pada saat orang mendayung. Nah, ketiga hal ini dapat kita katakan bergerak. Kenapa? Karena nantinya akan terdapat perubahan jarak antara kedudukan awal dengan kedudukan akhirnya. Misalnya nih, kalian bersepeda dari rumah menuju ke sekolah. Berarti kedudukan awalnya adalah di rumah dan kedudukan akhirnya adalah di sekolah. Nah, bisa kita katakan bergerak karena terjadi perubahan jarak. Yang awalnya kalian di rumah, ternyata kalian berada di sekolah. Kemudian, apakah gerak pada jam dinding itu juga termasuk gerak? Ya. Jadi jam dinding itu bisa kita katakan bergerak. Namun, dia tidak menimbulkan perubahan jarak. Namun yang berubah hanyalah perubahan posisi. Posisi apa? Yaitu posisi jarum jamnya. Yang awalnya nih, jarum jamnya berada di angka 2, nantinya akan berada di angka 6, 9, dan seterusnya. Berarti bisa kita katakan jam dinding itu juga dapat bergerak. Nah, ada yang pernah dengar kata-kata gerak bersifat relatif? Nah, sekarang kita bahas. Gerak suatu benda itu selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Loh, maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada sebuah bus yang sedang bergerak. Dari ilustrasi tersebut, maka menurut orang-orang yang berada di tepi jalan yang melihat ke arah bus, mereka katakan bahwa penumpang yang berada di dalam bus itu bergerak bersama-sama dengan si bus. Namun sebaliknya nih, menurut penumpang yang berada di dalam bus, menurut mereka bahwa orang-orang yang berada di tepi jalanlah yang bergerak. Namun dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak si bus tadi. Yang arah busnya ke depan. Nah, menurut si penumpang bus, orang-orang yang berada di tepi jalanlah yang bergerak ke arah belakang. Inilah maksud dari gerak bersifat relatif. Jadi tergantung dari
keadaan si pengamatnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis gerak. Nah, gerak itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak menurut keadaan benda, kemudian yang kedua adalah gerak menurut lintasannya. Sekarang kita bahas dulu tentang gerak menurut keadaan benda. Nah, gerak menurut keadaan benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak nyata, kemudian yang kedua adalah gerak semu. Apa sih bedanya? Nah, kalau gerak nyata itu adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda tersebut. Sedangkan gerak semu itu adalah gerakan benda yang sebenarnya diam, namun mereka oleh si pengamat itu tampak seolah-olah bergerak. Contohnya gimana? Nah, kalau gerak nyata misalnya contoh pada saat kalian memakai sepeda atau sepeda motor. Nah, yang kalian bergerak dari rumah menuju ke sekolah. Sedangkan kalau gerak semu yang sudah kita bahas tadi, misalnya seperti orang yang berada di dalam bus atau kalian yang sedang bergerak bersepeda melihat orang yang di tepi jalan, kalian merasa bahwa orang yang berada di tepi jalanlah yang bergerak, padahal kalianlah yang bergerak. Kemudian untuk gerak menurut bentuk lintasannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, dan juga ada gerak parabola. Untuk gerak lurus berarti bentuk lintasannya lurus ya, misalnya pada saat kalian bersepeda yang gerakannya atau lintasannya lurus begitu aja. Sedangkan untuk gerak melingkar itu biasanya terjadi pada gerak biasanya biang lala. Nah, kan dia memutar tuh, berarti bentuk lintasannya melingkar. Sedangkan gerak parabola berarti bentuk lintasannya itu membentuk lintasan parabola atau melambung atau bentuknya seperti setengah lingkaran. Contohnya adalah pada saat kalian bermain basket. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu besaran pada gerak lurus. Nah, besaran yang pertama yaitu mengenai jarak dan juga perpindahan. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, lihat. Di sini ada sebuah denah. Sekarang pertanyaannya adalah kita mau melihat jarak dan juga perpindahan antara rumah Nisa menuju ke sekolah. Berapa besar jarak dan perpindahan ketika Nisa berangkat dari rumah menuju ke sekolah? Nah, sekarang kita bahas. Nah, coba kalian perhatikan lagi jarak dan juga perpindahan. Tadi pertanyaannya adalah jarak dan juga perpindahan antara rumah Nisa menuju ke sekolah. Namun sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, lihat di sini jelas ya, bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Jadi kalau perpindahan, dia hanya memperhatikan antara posisi awal dan juga akhir benda. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Berapa besar jarak dan juga perpindahan antara rumah Nisa menuju ke sekolah? Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu jarak antara rumah Nisa menuju ke pertigaan itu adalah sebesar 3 km. Sedangkan dari pertigaan menuju ke sekolah itu adalah sebesar 4 km. Nah, jadi berapakah jaraknya? Sekarang kita bahas. Jarak kan tadi adalah panjang lintasan, berarti tinggal kita tambahkan antara 3 km ditambah dengan 4 km. Hasilnya adalah 7 km. Sedangkan perpindahan, lihat, tadi kan katanya hanya memperhatikan posisi awal dan juga akhir benda. Berarti kita harus tarik garis lurus antara rumah Nisa menuju ke sekolah.
Kalau kita tarik garis lurus, maka garisnya akan jadi seperti ini. Nah, dia akan membentuk bangunan segitiga. Nah, karena membentuk segitiga, maka cara mencari perpindahannya adalah kita menggunakan rumus Pythagoras. Ada yang masih ingat rumusnya? Iya, benar. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau bisa kita tulis seperti ini. Perpindahan itu sama dengan akar 3 km kuadrat kita tambahkan dengan 4 km kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 ditambah 16. Hasilnya jadi akar dari 25 adalah 5 km. Nah, di sini berarti sudah kita peroleh. Berarti jarak antara rumah Nisa ke sekolah adalah 7 km, sedangkan perpindahannya adalah 5 km. Jarak dan perpindahan itu dilambangkan dengan huruf S kecil. Ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kebesaran yang kedua yaitu kelajuan dan juga kecepatan. Nah, yang pertama adalah kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Nah, ini termasuk besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar dan juga nilai saja. Sedangkan kecepatan itu dapat kita artikan adalah perpindahan benda dalam tiap satuan waktu. Nah, kecepatan ini termasuk besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi perhatikan di sini ya. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan benda dalam tiap satuan waktu. Bedanya lagi di sini adalah kalau kelajuan dia hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Sedangkan kecepatan dia memiliki kedua-duanya, yaitu memiliki nilai dan juga arah. Untuk rumus kelajuan dan kecepatan, rumusnya itu sama, yaitu V sama dengan S per T. Mungkin pada saat kalian berada di sekolah dasar sudah pernah membahas tentang ini ya, di mana V itu adalah kecepatan atau kelajuan, sedangkan S itu adalah jarak atau perpindahan, dan T adalah waktu. Untuk V itu satuannya adalah meter per sekon, sedangkan jarak satuannya adalah meter, dan waktu satuannya adalah second. Nah, untuk lebih memudahkan kalian mengingat rumus ini, maka kita gunakan ini, lambang segitiga seperti ini, di mana huruf V-nya di sebelah kiri, kemudian T-nya sebelah kanan, dan yang paling atas itu adalah S. Nah, untuk mencari jarak, kalian tinggal tutup S-nya. Nah, kalau kalian tutup S, maka yang tersisa adalah V dan T. Ingat di sini kali berarti V dikali T. Sedangkan kalau kalian mencari V, tinggal kalian tutup V-nya. Nah, di sini berarti bagi ya, per. Berarti S dibagi T. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian mau mencari T, berarti tutup T-nya. Berarti rumusnya jadi S per V, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang contoh soal. Nah, contohnya misalnya adalah Rina berangkat dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Jarak rumah Rina dengan sekolah adalah 3 km. Nah, jika Rina tiba di sekolah dalam waktu 20 menit, maka berapakah kelajuan sepeda Rina? Nah, ingat, kalau menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan perhitungan seperti ini, maka kalian harus menuliskan dulu diketahui. Berarti diketahui tadi ada jarak rumah Rina dengan sekolah 3 km. Ingat, lambang jarak adalah S, berarti S sama dengan 3 km. Nah, 3 km ini harus kita rubah dulu ke satuan meter. 3 km itu sama dengan 3000 meter. Kemudian untuk waktunya katanya 20 menit, berarti T sama dengan 20 menit. Ini juga kita rubah ke dalam bentuk
sekon. Berarti 20 menit itu sama dengan 1200 second. Kemudian yang ditanyakan adalah apa? Besar kelajuan, berarti V sama dengan berapa? Itu yang kita cari. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, maka kita pakai rumus yang tadi. V sama dengan S per T. 3 kali masukkan. S-nya tadi 3000. T-nya tadi 1200. Berarti 3000 dibagi 1200. Hasilnya adalah 2,5 meter per second. Jadi, kelajuan sepeda Rina adalah 2,5 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke besaran yang ketiga, yaitu tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Namun sebelum membahas itu, kita perlu tahu dulu, kelajuan dan juga kecepatan itu ada yang tetap, ada juga yang rata-rata. Nah, sekarang kelajuan tetap atau konstan. Itu adalah kelajuan gerak benda di mana tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Misalnya nih, kalian menempuh jarak 2 meter, waktunya adalah 3 detik. Begitu juga misalnya kalian menempuh lagi 2 km, waktunya juga 3 detik, berarti kalian memiliki kecepatan yang sama. Adapun kelajuan rata-rata itu dilambangkan dengan masih V, tapi di atasnya ada barnya, V bar ya, atau ada garisnya. Nih, V bar namanya. Itu adalah benda yang bergerak menempuh jarak tertentu, yang mana tiap bagiannya itu ditempuh dalam waktu yang berbeda. Misalnya kalian menempuh jarak 2 meter, waktunya adalah 3 detik. Kemudian kalian menempuh lagi jarak 3 meter lagi, namun waktunya lebih lambat, yaitu 5 detik misalnya. Nah, itu berarti sudah masuk ke kelajuan rata-rata atau kelajuan yang waktunya itu berbeda-beda. Sedangkan kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan total yang ditempuh benda dalam waktu yang sama. Nah, untuk kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu sama-sama dilambangkan dengan huruf V bar, yaitu adalah sigma S per sigma T. Ini dinamakan sigma ya. Sigma ini berarti adalah penjumlahan, berarti penjumlahan antara jarak atau perpindahan dibagi dengan penjumlahan waktunya. Nah, berarti V kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata masih sama, satuannya meter per sekon, sedangkan sigma S itu adalah jarak total atau perpindahan total, satuannya meter, dan sigma T itu adalah waktu tempuh total, masih dalam satuan sekon. Kita lanjut ke besaran yang keempat, yaitu adalah percepatan. Nah, percepatan ini adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu. Sedangkan perlambatan itu adalah berkurangnya kelajuan benda tiap selang waktu. Nah, coba kalian perhatikan, misalnya nih, untuk peristiwa yang dipercepat, misalnya pada saat kalian melewati lampu hijau. Biasanya kan kalian berhenti, kemudian kalian menambah kecepatan mobil kalian, berarti itu adalah gerak dipercepat. Sedangkan gerak diperlambat itu contohnya adalah pada saat kalian berhenti di depan lampu merah. Yang awalnya kalian cepat, kemudian kalian mengurangi kecepatan kalian sampai berhenti di depan lampu merah ini. Nah, percepatan itu dilambangkan dengan huruf A kecil. Rumusnya adalah A sama dengan dalam kurung Vt atau kecepatan akhir dikurangi V0 atau kecepatan awal dibagi dengan T atau waktunya. Nah, dari rumus ini bisa kita rubah rumusnya jadi seperti ini. Kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan perkalian antara percepatan dengan waktu. Nah, bisa kalian perhatikan di sini keterangannya ya. Nah, untuk gerak yang dipercepat, nilai A di sini akan bernilai positif, berarti ditambah-tambah AT. Sedangkan untuk gerak diperlambat, berarti nilai A akan bernilai negatif, berarti di sini nanti jadi akan negatif. Berarti V0 dikurang AT untuk yang diperlambat.
kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi jadi dua. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kita bahas dulu gerak lurus beraturan atau GLB. Ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kecepatannya tetap berarti kecepatannya segitu aja. Misalnya kalian menempuh jarak dengan kecepatan 60 km per jam, berarti tetap 60 km per jam terus sampai kalian berakhir. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Lihat, karena tadi gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya selalu tetap, berarti bentuk grafiknya seperti ini, tetap aja segini, tidak berubah. Nah, kalau kita perhatikan dengan menggunakan ticker timer, nah jadi kalau kecepatan itu bisa kita lihat atau bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan ticker timer nih, ticker timer. Nah, untuk GLBB itu ticker timernya nanti akan bentuk seperti ini nih. Coba lihat, jarak antara satu titik dengan titik lainnya itu tetap. Nah, hal ini berarti kecepatannya juga tetap. Lihat. Nah, ini untuk kecepatan yang kecil. Kalau untuk kecepatan yang kecil, nah dia semakin rapat titiknya. Sedangkan kalau kecepatan yang sedang, dia agak lebih renggang dibandingkan dengan kecepatan kecil. Sedangkan untuk kecepatan tinggi, dia jaraknya lebih besar. Nah, antara satu titik dengan titik yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya lah yang tetap. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya nanti akan muncul seperti ini. Nah, GLBB ini sama seperti tadi ya. Jadi ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat. Kalau dipercepat, berarti kan kecepatannya bertambah nih. Berarti bertambah, lihat. Nah, semakin naik dia. Sedangkan untuk yang diperlambat, kecepatannya akan berkurang. Berarti grafiknya akan turun seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di ticker timer, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang dipercepat, awalnya kan dia sedikit nih, jarak antara titik satu dengan titik yang lain. Tapi kalau dia dipercepat, maka dia jaraknya akan semakin besar, membesar. Sedangkan untuk yang diperlambat, nanti dia akan seperti ini. Awalnya dia besar, kemudian mengecil. Berarti ini yang diperlambat, ini yang dipercepat. Bentuk ticker timernya seperti itu. Nah, adapun contoh dari GLBB yang dipercepat, itu contohnya pada saat kalian menuruni ketinggian atau menuruni bidang miring. Sedangkan contoh untuk yang diperlambat, itu misalnya pada saat kalian melempar benda atau bola ke atas. Nah, kalau kalian melempar bola kan nanti lama-kelamaan bolanya akan melambat sampai dia berhenti di atas, kemudian baru turun lagi ke bawah. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kita hanya membahas sampai ke GLB dan GLBB ini. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang gaya dan juga hukum Newton. Nah, apabila ada yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.